Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan di depan rumah Abu Nawas terdapat pohon mangga yang besar. Seiring berjalannya waktu, pohon mangga tersebut mulai berbuah. Lama-kelamaan, buahnya semakin banyak dan semakin besar. Abu Nawas yang terkenal dermawan membagikan buah mangganya kepada para tetangga. Pada suatu malam, ada 3 bocah pencuri mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya. Namun naas, saat mereka sedang melakukan aksinya, Abu Nawas memergoki ketiga bocah tersebut. "Hei, ngapain kalian? Ayo turun!" teriak Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka pun turun dan menghadap Abu Nawas. "Siapa kalian dan kenapa kalian mencuri mangga?" tanya Abu Nawas. "Maafkan kami Tuan Abu, kami mengaku bersalah," jawab mereka ketakutan. "Kalau ingin mangga, kenapa harus mencuri? Mintalah secara baik-baik, nanti pasti aku kasih," tutur Abu Nawas. "Sekali lagi kami minta maaf Tuan Abu," kata mereka. "Baiklah, karena kalian telah melakukan kesalahan, maka kalian harus dihukum," ujar Abu Nawas. Lalu ketiga bocah tersebut satu persatu ditanya siapa namanya. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas kepada bocah pertama. "Nama saya Anas Tuan," jawab bocah pertama. "Oh, Anas. Sebagai hukumannya, baca surat Al-Quran yang sesuai dengan nama kamu," perintah Abu Nawas. Bocah pertama ini lalu membaca surat Anas sampai selesai. "Sekarang kamu, siapa nama kamu?" tanya Abu Nawas kepada bocah kedua. "Nama saya Torik Tuan," jawabnya. "Baca surat At-Torik sampai selesai," perintah Abu Nawas. Bocah kedua pun membaca surat At-Torik sampai selesai. Kini tibalah giliran bocah ketiga. Dia terlihat gemetaran dan wajahnya mulai panik. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas. "Nama saya Ali Imron Tuan, tapi kalau di rumah biasa dipanggil Kulhu," jawab bocah ketiga dengan terbata-bata. Spontan, Abu Nawas langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Ya sudah, baca surat Kulhu," kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Setelah ketiga bocah tersebut dihukum dengan membaca surat-surat Al-Quran, Abu Nawas lalu menasihatinya. "Kalian harus berjanji jangan sampai mengulangi perbuatan ini. Setuju?" tanya Abu Nawas. "Setuju Tuan Abu," jawab mereka serempak. Kemudian Abu Nawas memberi mereka sekantong buah mangga. "Sekarang pulanglah," ucap Abu Nawas. Ketiga bocah tersebut lalu pamit pulang dan mengucapkan terima kasih. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan murid yang badung. Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada salah satu murid yang terkenal badung tapi juga lucu. Dia bernama Ali. Suatu hari saat Abu Nawas sedang menyampaikan ilmu agama, Ali terlihat sangat serius mendengarkan. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang keutamaan sedekah. Dengan sedekah, orang-orang bisa terhindar dari penyakit dan juga terhindar dari mara bahaya. Bahkan ketika bersedekah secara ikhlas, hartanya tidak akan berkurang, tapi justru sebaliknya, hartanya akan bertambah. Itu semua karena Allah membalasnya 10 kali lipat. Ali yang sedari tadi terlihat serius, tiba-tiba wajahnya mendadak berubah murung. "Kamu kenapa Ali?" tanya Abu Nawas. "Tadinya saya sangat tertarik dengan pahala sedekah, tapi saya ini anak orang miskin Tuan Guru, jadi saya tidak bisa bersedekah,"
kata Ali memberitahu. Dengan tersenyum, Abu Nawas membalas, "Wahai Ali, sedekah tidak harus dengan harta. Kita membantu pekerjaan teman itu juga termasuk sedekah. Bahkan senyum saja itu termasuk bagian dari sedekah," tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Ali pun merasa lega. Hingga akhirnya datanglah hari Jumat. Ketika waktu sudah menunjukkan siang, Ali dan kawan-kawannya segera menuju masjid guna menunaikan sholat Jumat. Tatkala khotib sedang membacakan khutbah, kotak jariyah mulai berputar, mengitari satu persatu jamaah yang hadir. Dan saat kotak jariyah tersebut berhenti di depan Ali, ia memeganginya cukup lama sambil tersenyum ke arahnya. Kemudian Ali memberikan kotak itu kepada jamaah sholat di sampingnya. Melihat perilaku Ali ini, kawan-kawannya menjadi heran. Sepulang dari sholat Jumat, Ali ditegur oleh kawan-kawannya. "Hei Ali, kotak jariyah bukan disenyumi, tapi dimasuki uang sebagai sedekah." Namun Ali tak menghiraukan ucapan mereka. Ia tak menjawab sepatah kata pun dan berlalu meninggalkan kawan-kawannya. "Kayaknya Ali sudah gila," kata salah satu dari mereka. Karena khawatir dengan kondisi Ali, mereka pun berniat mengadukan kepada Abu Nawas selaku guru mereka. Mereka lalu pergi menuju majelis tempat Abu Nawas mengajar. "Tuan Guru, sepertinya Ali sudah gila," tutur mereka. "Gila? Gila kenapa?" tanya Abu Nawas. Mereka lalu menceritakan peristiwa di masjid waktu sholat Jumat. "Baiklah, panggil Ali ke sini," perintah Abu Nawas. Kemudian murid-muridnya ini segera membawa Ali ke hadapan Abu Nawas. "Wahai Ali, apakah benar yang dikatakan kawan-kawanmu itu?" tanya Abu Nawas. "Benar Tuan Guru," jawab Ali. "Apa alasanmu berbuat demikian?" tanya Abu Nawas kembali. "Bukankah tempo hari Tuan Guru menjelaskan bahwa senyum juga merupakan sedekah? Berhubung saya tidak punya uang, maka saya sedekah pakai senyum," kata Ali menjelaskan. Seketika Abu Nawas terkejut dengan jawaban Ali. "Jadi maksudmu senyum ke kotak jariyah tujuannya untuk sedekah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Guru," jawab Ali. Mendengar hal itu, seisi ruangan majelis tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya adalah seorang waliullah dan pendeta yang insaf. Dikisahkan, Ibrahim Al-Khawas adalah seorang waliullah yang terkenal keramat dan dikabulkan segala doa-doanya. Suatu ketika Ibrahim mengadakan perjalanan menuju ke kota Mekah untuk beribadah. Ia berjalan seorang diri tanpa bekal makanan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang juga tengah melakukan perjalanan. Pendeta tersebut lalu menyapanya dan berkata, "Wahai Syekh, bolehkah aku bersahabat denganmu?" Ibrahim menjawab, "Ya, aku tak akan menghalangi kehendakmu itu." Maka berjalanlah Ibrahim bersama pendeta selama 3 hari lamanya. Karena sama-sama tak mempunyai bekal makanan, akhirnya keduanya pun merasakan lapar. Si pendeta lalu berkata, "Wahai Syekh, aku sungguh lapar sekali. Berilah aku sesuatu makanan yang ada padamu." Mendengar permintaan pendeta itu, Ibrahim pun berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, pemimpinku, pemerintahku, janganlah Engkau mempermalukan aku di hadapan pendeta ini." Belum selesai Ibrahim berdoa, tiba-tiba turunlah hidangan dari langit yang berupa 2 buah roti, air minuman, daging masak, dan kurma. Mereka pun makan dan minum bersama. Sesudah itu mereka meneruskan perjalanan. Setelah 3 hari lamanya berjalan, mereka kembali merasakan lapar. Tapi kali ini Ibrahim yang berkata,
"Wahai pendeta, berikanlah sesuatu makanan yang ada padamu." Pendeta itu pun berdoa, dan tiba-tiba turun hidangan dari langit seperti yang diturunkan kepada Ibrahim. Melihat hal itu, Ibrahim berkata, "Demi kemuliaan dan ketinggian Allah, tiadalah aku akan makan, kecuali engkau memberitahukan hal ini kepadaku." Si pendeta pun lalu memberitahu. Sewaktu melihat Ibrahim berdoa tempo hari, ia sangat terkesima dan takjub dengan peristiwa hidangan turun dari langit. Sejak saat itulah ia langsung memeluk agama Islam. Sehingga waktu ia berdoa meminta makanan, ia juga berdoa kepada Allah, seperti halnya doa Ibrahim. "Wahai Syekh, sesungguhnya aku telah membuang-buang waktu di dalam kesesatan, dan sekarang aku telah mendekati Allah dan berpegang kepadanya. Dengan kemuliaannya tiadalah dia mempermalukan aku. Maka terjadilah peristiwa yang engkau lihat sekarang ini," kata si pendeta menjelaskan. Seketika Ibrahim bersukacita mendengar jawaban pendeta itu. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan sehingga sampai ke kota suci Mekah. Setelah mengerjakan haji, mereka tinggal selama 3 hari di tanah suci. Suatu ketika tiba-tiba pendeta itu menghilang. Ibrahim pun lalu mencarinya di Masjidil Haram. Ternyata dia sedang sholat di sisi Ka'bah. Setelah selesai sholat, pendeta itu berkata, "Hai Ibrahim, sesungguhnya telah hampir perjumpaanku dengan Allah. Maka peliharalah persahabatan dan persaudaraanku denganmu." Baru saja berkata demikian, tiba-tiba pendeta itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Peristiwa ini membuat Ibrahim sedih dengan kepergian si pendeta. Ia pun segera menguruskan pemandian, mengkafaninya, dan menguburkannya. Ketika pada malam harinya, Ibrahim bermimpi. Ia melihat pendeta itu dalam keadaan yang begitu gagah sekali. Tubuhnya dihiasi dengan pakaian sutra yang indah. Ibrahim lalu bertanya kepadanya, "Bukankah engkau ini sahabatku? Apa yang telah dilakukan Allah terhadapmu?" Pendeta itu menjawab, "Aku berjumpa Allah dengan dosa yang banyak, tetapi dimaafkan dan diampuninya. Semua itu karena aku berprasangka baik kepadanya, dan dia menjadikan aku bersahabat denganmu, baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab." Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar. Setiap hari dengan tekun dan telaten, burung itu dilatihnya mengucapkan kalimat "La ilaha illallah". Akhirnya, dalam tempo beberapa bulan, burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang mengagumi burung beo milik Abu Nawas. Bahkan sampai ada saudagar kaya yang berminat untuk membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Seperti biasa, saat menjelang sore, Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Dia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba burung beo miliknya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak, "Keak, keak." Dan ia pun harus mati oleh gigitan kucing, kemudian dibawanya kabur. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu hanya bisa terdiam karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tidak sempat untuk menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci dirinya di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya bersedih pula. Saat itu, suasana majelis tempat biasa Abu Nawas mengajar terlihat sunyi tanpa ada aktivitas. Namun begitu, murid-muridnya tetap rajin berangkat ke majelis.
Mereka duduk setia menunggu kehadiran gurunya. Lalu salah satu murid mempunyai inisiatif untuk membelikan burung beo yang baru agar gurunya tidak lagi bersedih hati. "Saya setuju, ayo kita patungan," sahut murid yang lain. Setelah uang terkumpul, tiba-tiba Abu Nawas menghampiri murid-muridnya. "Kalian patungan uang untuk apa?" tanya Abu Nawas. "Kami ingin membelikan burung beo yang baru untuk guru. Kami tak ingin guru terus-terusan bersedih," jawab salah satu muridnya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian dengan lemah lembut Abu Nawas berkata, "Anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya, sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku, beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar karena saya merenungkan satu hal. Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai ia fasih. Bahkan setiap jam selama hidupnya ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya saat diterkam kucing, yang keluar dari mulutnya adalah bunyi keak-keak. Saya takut nasib saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tak pernah lepas dari kalimat la ilaha illallah. Bahkan saya sampai mendakwahkannya. Tapi ketika meninggal dunia, yang terucap dari mulut ini adalah kalimat selain itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah paham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi. Justru duniawinya itu ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Hari itu mereka mendapatkan pelajaran berharga dari gurunya. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, saat menjelang waktu subuh, Abu Nawas mengawali aktivitasnya berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulangnya dari masjid, ia segera mempersiapkan peralatan guna mencari kayu di hutan. Di saat Abu Nawas berjalan meninggalkan rumah, ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Ayo kita berangkat sama-sama, aku juga mau cari kayu di hutan," timpal Abu Jahil. Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Abu Jahil. Ketika mereka berdua berjalan melintasi pinggiran sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Untunglah ada Abu Jahil di sampingnya. Abu Jahil segera menarik tangan Abu Nawas sehingga ia selamat dan tidak terjatuh ke sungai. "Terima kasih Abu Jahil atas pertolonganmu," ucap Abu Nawas dengan mimik wajah ketakutan. Melihat hal itu, Abu Jahil malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apa jadinya bila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya kamu akan basah kuyup," ujar Abu Jahil dengan tertawa semakin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Ia tak mungkin marah kepada Abu Jahil sebab ia barusan saja telah ditolongnya. Semenjak peristiwa itu, setiap kali Abu Nawas bertemu Abu Jahil selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan ketika mereka berdua nongkrong di warung, di depan orang-orang Abu Jahil terus menceritakan dan membesar-besarkan peristiwa itu, hingga membuat Abu Nawas merasa malu. Sebulan pun berlalu, akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Abu Nawas lalu mendatangi rumah Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana emangnya?" tanya Abu Jahil.
Sudah, pokoknya ikut saja, balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi menuju suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak Abu Jahil ke tempat sungai di mana dulu ia diselamatkan. Setibanya di sana, dengan masih mengenakan pakaian dan sepatu, Abu Nawas langsung menjatuhkan dirinya ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukan aku di depan orang-orang," ujar Abu Nawas. Abu Jahil yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka bertiga sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Oleh sebab itulah mereka meminta solusi kepada Baginda Raja. "Permasalahan apa yang membuat kalian bingung?" tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka yang bernama Ahmad menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina dan teman saya yang bernama Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan. Lalu kami berdua berniat menitipkan kambing tersebut kepada Wahab untuk dikembangbiakan. Kemudian kami bertiga bersepakat, apabila Wahab berhasil membuat kambingnya beranak pinak, maka keuntungannya akan dibagi menjadi 3. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Saya mendapat bagian separuh dari jumlah kambing yang ada. Zulfikar mendapatkan bagian sepertiganya, sedangkan Wahab mendapatkan 1/8-nya, kata Ahmad menjelaskan. "Lalu apakah kambingnya sudah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. Ahmad pun menjawab, "Sudah Baginda, sekarang jumlah kambingnya ada 23 ekor. Dengan jumlah tersebut kami bingung Baginda, bagaimana cara membaginya supaya sesuai dengan kesepakatan yang dulu." Mendengar keluhan Ahmad, Baginda Raja pun terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai dengan perjanjian tentu tidaklah mudah. Kalau Ahmad mendapatkan separuhnya, berarti dia dapat 11 ekor lebih setengah. Sedangkan Zulfikar yang mendapatkan 1/3 memperoleh 7 ekor dan 1/3 kambing. Belum lagi Wahab yang mendapatkan bagian 1/8-nya, berarti dia memperoleh 2 ekor lebih 7/8 kambing. Dan tidak mungkin kalau pembagian kambing dipotong-potong seperti itu. Tentu akan malah menjadi lebih rumit, pikir Baginda Raja. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk dapat memecahkan persoalan itu. Para pejabat dan menteri yang hadir pun juga tak sanggup memecahkan masalah mereka. Melihat keadaan yang seperti itu, akhirnya Baginda berinisiatif untuk mengundang Abu Nawas. "Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini," kata Baginda Raja dalam hati. Maka Baginda Raja pun menyuruh prajuritnya untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lantas menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. "Oh, kalau itu sih gampang Paduka yang mulia. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil," ujar Abu Nawas enteng. "Saya minta tolong bawakan kambing itu masuk semuanya," pinta Abu Nawas. Akhirnya ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke dalam istana. Abu Nawas kemudian menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya ada 23 ekor, Abu Nawas kembali berkata, "Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam kambing Baginda 1 ekor saja." Baginda Raja kemudian meminjamkan Abu Nawas 1 ekor kambing.
Nah, sekarang jumlahnya ada 24 ekor, ucap Abu Nawas. Pak Ahmad, kemarilah sebentar. Karena Pak Ahmad mendapatkan bagian separuh dari jumlah kambing, silahkan Pak Ahmad mengambil 12 ekor, tutur Abu Nawas. Ahmad lalu mengambil kambing bagiannya. Sekarang Pak Zulfikar. Karena Pak Zulfikar mendapatkan sepertiga dari jumlah kambing, silahkan Pak Zulfikar mengambil 8 ekor, tutur Abu Nawas. Zulfikar lalu mengambil bagiannya. Dan sekarang Pak Wahab. Karena Pak Wahab mendapatkan 1/8 dari jumlah kambing, silahkan Pak Wahab mengambil 3 ekor, tutur Abu Nawas. Wahab lalu mengambil bagiannya. Nah, sekarang sisanya tinggal 1. Karena tadi saya meminjam 1 ekor kambing sama Baginda Raja, maka saya kembalikan lagi kambingnya. Dengan demikian, semuanya mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian, kata Abu Nawas menjelaskan. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan Abu Nawas. Mereka kemudian berterima kasih dan kembali ke rumahnya masing-masing. Baginda Raja juga tidak lupa untuk berterima kasih dan memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, setiap minggu pagi, Baginda Raja Harun al-Rasyid selalu menyempatkan waktu untuk berburu ke hutan bersama dengan pengawal kerajaan. Namun pada pagi itu, belum juga Baginda berangkat ke hutan, datang seorang menteri kerajaan yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil adalah seorang menteri yang baru saja beberapa hari dilantik. Abu Jahil ini iri dengan keberadaan Abu Nawas. Sudah berbagai macam cara dilakukan untuk menyingkirkan Abu Nawas dari istana, tapi dia tak pernah berhasil. Lalu kepada Baginda Raja, Abu Jahil berkata, "Baginda, hamba ingin mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil. "Apa yang mau kau usulkan, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Bagaimana kalau acara berburu kali ini diadakan sayembara, Baginda Raja? Tentunya ini akan lebih menarik dan mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat," ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ada bagusnya juga usulan Abu Jahil, sekalian memberi hiburan kepada masyarakat, gumam Baginda Raja dalam hati. "Lalu sayembara macam apa yang ingin kau usulkan, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja kembali. "Jadi begini Baginda yang mulia, hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas. Kemudian pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas, sedangkan yang kalah akan mendapatkan hukuman, yaitu memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil. "Saya setuju itu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," ucap Baginda dengan wajah gembira. Maka pergilah beberapa pengawal istana menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Abu Nawas, kamu diperintah Baginda Raja ke istana sekarang," kata pengawal kerajaan. Karena ini adalah titah Baginda Raja, Abu Nawas pun harus patuh. Ia langsung berangkat ke istana dengan beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja yang sedang bersiap-siap berburu ke hutan. "Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Tadi Abu Jahil mengusulkan agar berburu kali ini lebih menarik. Dia minta adu ketangkasan dengan kamu, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Abu Nawas sekilas melirik kepada Abu Jahil yang terlihat sinis kepadanya. Ini pasti akal-akalan Abu Jahil untuk menyingkirkan dirinya dari istana, batin Abu Nawas. "Oh, tentu saya siap Baginda. Tapi kalau boleh tahu, adu ketangkasan yang bagaimana yang Paduka maksudkan?" tanya Abu Nawas. Belum juga Baginda Raja menjawab, Abu Jahil langsung menyela. "Dengar ya Abu Nawas, kamu dan aku akan lomba berburu. Siapa yang paling banyak mendapatkan hewan buruan, dialah pemenangnya dan akan mendapatkan hadiah sekantong emas.
dan yang kalah akan mendapatkan hukuman, yaitu memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil dengan nada sinis. Abu Nawas sebenarnya malas meladeni Abu Jahil, tapi mengingat ini adalah titah baginda raja, mau tak mau Abu Nawas tak bisa menolaknya. Kurang ajar Abu Jahil, dia mencoba mempermalukan aku di depan baginda. Baru saja jadi menteri tapi sudah banyak tingkah, umpat Abu Nawas dalam hati. Memang soal berburu di hutan, Abu Jahil jagonya. Beda dengan Abu Nawas yang tak tahu apa-apa soal berburu. Tapi semua itu tak membuat Abu Nawas patah semangat, apalagi menyerah. Abu Nawas masih punya akal cerdik yang tak bisa dikalahkan. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Baginda kemudian menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat sudah tidak sabar. Siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu kali ini? Perlombaan pun dimulai dengan dibunyikannya trompet kerajaan. Karena tidak mau menyia-nyiakan waktu, Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Sebaliknya, Abu Nawas dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton menyoraki Abu Nawas. Disitulah Abu Jahil mulai berbuat curang. Dia mengerahkan anak buahnya yang sedari pagi menunggunya di hutan. Mereka ditugaskan untuk membantu Abu Jahil berburu. Tentu saja Abu Jahil mendapatkan banyak hewan buruan. Tak terasa hari sudah menjelang sore, yang artinya mereka sudah melakukan perburuan selama setengah hari. Tak berselang lama, Abu Jahil dengan kudanya muncul memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikan aksi gemilangnya itu. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya itu di tengah gemuruh antusias penonton yang memadati lokasi. Setelah itu terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua penonton pun mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan. Namun Abu Nawas terlihat tampak tidak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan kepada penonton yang hadir. Baginda Raja kemudian memerintahkan kepada 2 orang pengawalnya untuk maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan oleh Abu Jahil dan Abu Nawas. Di kesempatan pertama, 2 pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. Abu Jahil mendapatkan 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Hahaha, sudah pasti akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan bangganya. Mana hasil buruanmu Abu Nawas? Tanya pengawal. Abu Nawas lalu memberikan bambu kuning yang berisi ribuan semut merah. Di dalam bambu ini terdapat banyak semut merah. Silahkan kalian hitung sendiri, ucap Abu Nawas. Di dalam peraturan lomba, semua binatang boleh ditangkap. Yang penting kan jumlahnya, sambung Abu Nawas. Baginda Raja yang melihat itu langsung tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Pengawal, berapa jumlah semut yang didapat Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya sangat banyak Baginda. Sepertinya mencapai ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya, ujar pengawal. Karena hasil tersebut, Baginda Raja memutuskan bahwa Abu Nawaslah yang menjadi pemenangnya. Baginda Raja dan para penonton pun tertawa lebar melihat tingkah lucu Abu Nawas itu. Sementara Abu Jahil tak menyangka dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun hanya tertunduk lemas dan tiba-tiba langsung jatuh pingsan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.